Sani ingin pergi bermain ke rumah Risti. Bisakah kalian membantu Sani memilih jalan terdekat untuk sampai ke rumah Risti? Nah, sebelum kita cari tahu jalan terdekatnya, kita pelajari dulu yuk teorinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Karena saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka kita tidak dapat mengadakan pembelajaran secara langsung. Oleh karena itu, pembelajaran kita kali ini kita adakan secara daring atau online. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Teorema Pythagoras. Langsung saja, kita belajar yuk! Tahukah kamu, ternyata Teorema Pythagoras ini erat kaitannya loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa saja itu? Langsung saja, check this out. Salah satu kegunaan dari Teorema Pythagoras dapat kita lihat pada bidang arsitektur. Apakah di antara kalian ada yang ingin bercita-cita menjadi seorang arsitek? Nah, seorang arsitek menggunakan Teorema Pythagoras ini untuk mengukur ketinggian, kemiringan, atau bahkan memperhitungkan seberapa banyak biaya atau bahan yang digunakan untuk membangun sebuah bangunan. Coba kalian pikirkan, bagaimana orang-orang di peradaban kuno yang masih jauh dari alat-alat modern bisa membangun sebuah bangunan yang sangat megah dan kuat seperti ini? Kalau bukan dengan pengetahuan yang mereka miliki kan? Nah, salah satu pengetahuan yang berperan penting untuk membangun piramida ini adalah Teorema Pythagoras. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mempelajari Teorema Pythagoras pada hari ini. Untuk mempelajari Teorema Pythagoras, ada beberapa materi yang harus kita ingat kembali, seperti materi pengkuadratan dan akar kuadrat suatu bilangan bulat. Mengapa kita harus mengingat kembali? Karena dengan mengingat materi pengkuadratan dan akar kuadrat tersebut, nantinya ketika kita mempelajari Teorema Pythagoras, kita akan lebih mudah untuk memahaminya. Materi pertama yang akan kita ingat yaitu pengkuadratan. Pengkuadratan adalah hasil perkalian suatu bilangan bulat dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Bentuk umumnya seperti ini ya, yaitu A dikali A dapat kita tulis dengan A pangkat 2 dengan dibaca A kuadrat, di mana A adalah anggota bilangan bulat. Untuk contohnya, dapat kita lihat contoh yang pertama ya, yaitu 3 dikali 3 dapat kita tulis dengan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 ini sama dengan 9, karena 3 dikali 3 sama dengan 9. Materi selanjutnya yang akan kita ingat yaitu tentang akar kuadrat. Akar dilambangkan dengan seperti ini ya, di mana bilangan yang akan ditarik akarnya berada di dalam tanda tersebut. Sebagai contoh, berapakah akar kuadrat dari 16? Untuk menjawab soal ini, kita harus memikirkan bilangan berapa yang dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan 16? Ya, betul, 4. Karena 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi, akar kuadrat dari 16 adalah 4. Untuk memantapkan ingatan kalian tentang pengkuadratan dan akar kuadrat ini, kita kerjakan soal berikut ini yuk. Tentukan akar kuadrat bilangan bulat berikut ini. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan menentukan nilai kuadrat dari masing-masing bilangan. 5 kuadrat sama dengan 5 dikali 5, hasilnya adalah 25. Dan 12 kuadrat sama dengan 12 dikali 12, hasilnya yaitu 144. Langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan nilai yang terdapat di dalam tanda akar, hasilnya adalah akar kuadrat dari 169. Langkah terakhir adalah dengan menarik akar kuadrat dari 169. Bilangan berapa yang dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan 169? Ya betul, 13, karena 13 dikali 13 hasilnya adalah 169. Jadi, jawaban dari akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 13. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu pengkuadratan dan akar kuadrat? Dalam matematika, teorema adalah suatu pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dan Pythagoras adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Yunani yang lahir di Pulau Samos pada tahun 570 sebelum Masehi. Tahukah kamu, ternyata yang menemukan perhitungan ini bukanlah Pythagoras loh. Ternyata orang-orang di bangsa Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno telah menemukan perhitungan ini. Namun, Pythagoras adalah orang pertama yang membuktikan kebenaran perhitungan ini secara matematis, sehingga perhitungan ini dinamakan Teorema Pythagoras. Berdasarkan dalil yang diungkapkan oleh Pythagoras, Teorema Pythagoras berbunyi, pada suatu segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusanya sama dengan jumlah kuadrat pada sisi-sisi yang lainnya.
Jika kita memiliki suatu segitiga siku-siku dengan siku-siku berada pada titik A, maka berlaku rumus seperti ini ya, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Perlu kalian ingat, teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Apa itu segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku adalah suatu segitiga yang salah satu sudutnya bernilai 90 derajat. Untuk memantapkan pemahaman kalian tentang teorema Pitagoras, kita selesaikan masalah ini yuk. Nah, tadi di awal kan kita ingin membantu Sani memilih jalan terdekat untuk sampai ke rumah Risti kan? Biasanya Sani akan berjalan sejauh 8 km ke arah selatan, kemudian ia berbelok ke arah timur sejauh 6 km. Jadi, total jarak yang ditempuh Sani sejauh 14 km. Apakah itu jalan terdekatnya? Ternyata ada jalan yang lebih dekat daripada itu loh. Mau tahu jalan apa itu? Yuk, kita selesaikan masalah ini dengan menggunakan teorema Pitagoras. Misalnya, jalan di antara rumah Sani dan Risti kita beri nama seperti ini ya, yaitu jalan A, B, dan C. Ternyata jalan tersebut membentuk suatu segitiga siku-siku dengan jalan A sebagai sisi miringnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah tahu nih berapa panjang jalan B dan C. Namun kita belum tahu berapa panjang jalan A. Nah, untuk mencari panjang jalan A ini, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Langsung saja, yuk kita cari tahu berapakah panjang jalan A. Untuk menyelesaikan masalah ini, pertama-tama kita harus menuliskan apa saja yang diketahui pada soal, yaitu panjang B adalah 8 km dan C adalah 6 km. Lalu langkah kedua, kita menuliskan apa yang ditanyakan pada soal, yaitu berapakah panjang A. Dan langkah ketiga adalah kita selesaikan masalah tersebut menggunakan langkah-langkah penyelesaian pada teorema Pitagoras. Untuk menentukan rumus apa yang akan kita gunakan, kita ingat kembali lagi ya bagaimana bunyi dari teorema Pitagoras, bahwa jalan A adalah sebagai sisi miringnya dan jalan B dan C adalah sisi-sisi yang lain. Jadi, rumus yang akan kita gunakan adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu, langkah selanjutnya adalah kita menggantikan B dan C dengan nilai yang sudah kita ketahui ini, yaitu B sama dengan 8 dan C sama dengan 6. Sehingga menjadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 8 dikali 8, hasilnya adalah 64. Dan 6 kuadrat adalah 6 dikali 6, hasilnya adalah 36. Lalu kita tambahkan 64 ditambah 36 sama dengan 100. Nah, sampai sini kita sudah tahu nih berapa nilai dari A kuadrat. Sedangkan kita mencari nilai dari A. Nah, untuk mencari nilai A ini, kita harus menarik akar kuadrat dari 100. Untuk menentukan nilai akar kuadrat dari 100, kita harus memikirkan bilangan berapa yang dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan 100. Ya, betul, 10. Karena 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. Jadi, nilai A adalah 10. Sehingga kita dapatkan panjang jalan A adalah 10 km. Jadi, jika Sani ingin pergi bermain ke rumah Risti lagi, maka ia harus memilih jalan A, karena jalan A merupakan jalan terdekat dengan jarak 10 km. Gimana? Apakah kalian sudah paham mengenai teorema Pitagoras? Jadi, teorema Pitagoras itu intinya seperti ini ya. Teorema Pitagoras berbunyi, pada suatu segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat pada sisi-sisi yang lainnya. Jika kita memiliki suatu segitiga siku-siku dengan siku-siku berada pada titik A, maka berlaku rumus seperti ini ya, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, supaya kalian makin jago nih, kerjakan soal berikut ini ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dan apabila terdapat pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Tetap jaga kesehatannya, rajin cuci tangan menggunakan sabun, tetap jaga jarak, dan gunakan masker ketika berpergian keluar rumah. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.